Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dengan NIM 362155401087 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan atau mengulas tugas basis data lanjut dengan sebuah kasus, yaitu ada sebuah toko kue. Toko kue ini akan menerapkan sistem untuk transaksi penjualannya. Jika ada penjualan, maka secara otomatis stok berkurang. Transaksi juga mencatat pelanggan yang membeli kue. Rancanglah database dan tabelnya, buatlah store prosedur dan trigger yang mengandung DML atau manipulasi data. Untuk nilai tambahan, membuat tabel log untuk mencatat setiap aktivitas yang dilakukan pada sebuah database oleh user yang sedang login. Di sini saya membuat IRD atau alur perjalanannya tabel pada toko kue tersebut. Untuk pertama, terdapat 4 tabel, yaitu tabel penjualan, pembeli, stok, ataupun transaksi. Yang pertama, penjualan. Di sini, tabel penjualan dengan tabel pembeli memiliki sebuah relasi, yaitu yang memiliki warna hijau atau ID pembeli. Pada tabel penjualan, terdapat atribut ID, nama produk, harga produk, dan pembeli. Pembeli ID pembeli itu termasuk relasinya. Untuk yang tabel pembeli terdapat ID pembeli, nama pembeli, jumlah, dan yang warna merah ini relasi pada tabel selanjutnya, yaitu transaksi. Penjualan dan pembeli melakukan transaksi. Jadi tabel transaksi inilah yang disebut foreign key. Pada pembeli melakukan transaksi atribut yang ada pada tabel transaksi antara lain ID transaksi, nama produk, tanggal, total bayar, jumlah pesan, dan stok ID. Pembeli melakukan transaksi akan mengurangi jumlah stok yang ada pada toko kue tersebut. Di tabel stok terdapat ID stok, nama produk, jumlah, dan juga hubungan relasi antara transaksi dan juga penjual. Yang kedua, saya merekam atau melakukan rekaman aktivitas dengan perintah T. Karena di sini saya apabila melakukan perintah secara langsung pada CMD banyak terjadi keeroran. Oleh sebab itu saya merekam untuk untuk bukti bahwa saya melakukan itu praktek itu sendiri. Selanjutnya, perintah yang ada pada CMD saya langsung masukkan pada laporan praktikumnya, dikarenakan perintah-perintah yang ada di CMD itu sendiri banyak terkendala atau banyak terjadi keeroran. Yang pertama, saat di sini saya membuat database secara langsung pada PHP MyAdmin, database toko kue. Lalu, saya membuat beberapa tabel baru, yaitu tabel yang ada pada IRD tersebut. Ada tabel pembeli, penjualan, tabel stok, dan juga transaksi dengan data atau DML pada tabel tersebut, yaitu insert, mengisi data pada masing-masing tabel, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita memasuki perintah storage prosedur. Perintah ini diawali dengan pemberian delimiter berupa tanda slash atas atau lurus seperti ini untuk membuka. Sedangkan untuk menutup juga melakukan penutupan seperti tanda di bawah ini. Saya melakukan create prosedur pada tabel pembeli dengan perintah create prosedur lihat pembeli, begin select from pembeli, dan diakhiri dengan tanda seperti pembuka di atas.
Untuk melakukan tampilan atau melihat seperti select from pembeli, saya juga melakukan panggilan kepada tabel pembeli yang sudah dimasukkan perintah storage procedure dengan perintah untuk membuka seperti ini dan juga call lihat pembeli. Hasil sama seperti kita melakukan select bintang from tabel yang dituju. Selanjutnya perintah delimiter masih sama dengan perintah storage procedure dengan versi 2, yaitu delimiter slash contoh lain dari storage procedure yaitu delimiter dengan perintah create procedure set counter 3 in hitung data dengan begin select count jumlah atau memberikan nama alias dengan jumlah tadi digantikan nama alias total pada tabel pembeli, di mana letak jumlah itu dapat dihitung data yang diakhiri dengan n slash itu. Untuk pemanggilannya call set counter pada set counter ketiga yang berjumlah yang bertotal yang tadinya jumlah itu diganti dengan total yang totalnya ada 10 itu adalah 1. Di sini 1 hasil pemanggilannya. Untuk selanjutnya perintah sama perintah start procedure yang selanjutnya adalah seperti ini. Kurang lebihnya itu sama, tetapi di sini menggunakan pilihan 2 out keluar varchar ini memasukkan char bikin select pembeli jumlah melakukan secara langsung 2 tabel. 1 tabel tetapi 2 kolom seperti ini. Ada nama pembeli dan juga jumlah. Untuk perintah call pelihat 2, saya mengalami keeroran, yaitu Yukno kolom masukkan in where clause. Terdapat tidak diketahui kolom masukkan pada klausa ini. Perintah yang selanjutnya adalah trigger. Kita sudah masuk pada perintah trigger, yaitu create trigger data after insert on pembeli, melakukan perintah create dulu trigger dengan nama isi tabel yang disesuaikan dengan ketentuannya. Untuk ketentuan seperti ini, saya masih menggunakan tabel pembeli. Lalu, di sini saya menselect atau melihat pada tabel pembeli apakah ada perubahan atau tidak. Jawabannya tetap sama. Untuk selanjutnya, saya melakukan log panggilan. Untuk log panggilan pembuatannya, saya tidak mengalami keeroran, tetapi saat menselect atau membuka log panggilan tersebut terdapat keeroran seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.